Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriyah, yaitu hari Jumat tanggal 24 April 2020, sesuai dengan hisab wujudul hilal dari pimpinan Muhammadiyah Tarjih yang telah memutuskan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kami ucapkan selamat, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, bisa mengisi bulan Ramadan dengan penuh kekhidmatan, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapatkan hasil, yaitu mencapai derajat takwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan karena kondisi dan situasi, maka pimpinan daerah Muhammadiyah dalam kegiatannya salah satu adalah melaksanakan atau mengadakan kegiatan dakwah dengan online. Karena memang pada saat ini kita masih berada di situasi wabah COVID-19, di mana kita diharapkan untuk social distancing, kita menjaga jarak dalam rangka penularan dari wabah COVID-19 itu. Maka kegiatan ini kita laksanakan untuk mengisi waktu-waktu luang, khususnya ketika kita melaksanakan kegiatan di rumah, yaitu kita tarawih, kita ngaji, tapi semua dilaksanakan di rumah. Untuk itu pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan puasa itu sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adama yudha'aful hasanatu asru amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla, illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Wa la khufu fihi atyabu indallahi min rihil misk." Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-1904. Jamaah rahimahumullah, hadis tersebut memberikan motivasi kepada kita semuanya
agar dalam berpuasa kita betul-betul diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa amal seseorang itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih, unlimited. Tetapi amalan tersebut bisa hilang ketika kita mendolimi orang, ya, atau kita menyakiti orang, misalnya ghibah atau ngerasani atau yang lain. Ketika perbuatan dolim kita kepada saudara kita itu belum selesai, artinya belum saling memaafkan, belum minta maaf dan dimaafkan, maka itu akan dituntut oleh Allah nanti di hadapan pengadilannya dengan jalan kita akan diambil pahala dari apa yang telah kita kerjakan, amalan ibadah yang telah kita kerjakan. Nah, karena kita mempunyai hutang, ya, berupa mendolimi orang lain, maka kita akan hilang. Maka disebut dalam hadis yang lain, kita termasuk orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena itu, kita berupaya sekarang ini, kita mulai dari sekarang ini, ketika kita beramal baik, ketika kita beramal sholih, maka kita upayakan amal didahului dengan niat yang ikhlas karena Allah, kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah, dan akhirnya berusaha untuk tidak menyakiti orang. Sehingga pahala tersebut akan langgeng sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai pahala itu hilang gara-gara karena kita zalim pada orang lain, misalnya kita ghibah, kita menyakiti, belum ada maaf dari yang kita sakiti, maka akan hilang. Karena itu di awal hadis ini Allah memberikan motivasi yang sungguh luar biasa untuk kita kaum muslimin. Kemudian lanjutan hadis ini adalah bahwa puasa, ya, puasa itu yang memberi pahala adalah Allah langsung. Dan pahala puasa tidak bisa dipakai untuk menjadi kafarat orang yang didolimi. Karena kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Yang itu jumlah pahalanya terserah Allah. Terserah Allah. Maka kita dalam berpuasa, kita upayakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya. Paling tidak, kita insya Allah sekarang ini bagi orang yang balik, yang muslim, itu sudah masuk kategori syaratnya, dan rukunnya kita juga penuhi. Maka yang paling utama adalah niat. Nah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal itu dengan niat. Maka niatkanlah berpuasa di Ramadan ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyampaikan as-sawmu li wa ana ajzi bih? Karena dalam puasa, dalam ibadah puasa tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kecenderungan untuk masuk ke riya itu ada, walaupun prosentasenya sedikit. Ya, ada. Tetapi untuk puasa ini insya Allah yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu tidak bisa memamer-mamerkan, ya, tidak bisa memamerkan. Tapi kalau orang yang beribadah di luar puasa kadang bisa pamer. Apakah itu sholat, zakat, haji, itu bisa mudah untuk dipamerkan kalau dia punya niat untuk memamerkan. Tetapi untuk puasa, insya Allah agak sulit, ya, agak sulit. Walaupun juga mungkin bisa, tetapi Allah memberikan peringatan pada kita sekalian bahwa puasa itu hanya untuk beliau. Ya. As-sawmu li, ya, wa ana ajzi bih, dan
puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Maka mari, kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena puasa yang nilainya luar biasa itu. Jangan sampai nilai yang luar biasa itu kita sia-siakan. Jadi orang berpuasa itu meninggalkan syahwat, orang berpuasa meninggalkan makanan yang itu semua merupakan kenikmatan bagi manusia di dunia. Tetapi karena manusia, khususnya orang-orang muslim, orang Islam ini meninggalkan karena Allah, ya, maka Allah akan balasnya. Jamaah sekalian, jadi puasa yang hari ini insya Allah kita laksanakan, ini insya Allah nanti akan sampai pada akhir, yaitu kurang lebih sesuai dengan kisah wujudul hilal ini sampai 30 hari, ya, 30 hari. Karena itu saya mengajak pada diri dan jamaah sekalian untuk mempersiapkan diri secara mental. Sekarang ini kita sudah masuk di Ramadan, di hari pertama ini, mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa meraih nilai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lewat tanpa mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah, maka merugilah kita. Maka kita tata akidah kita tata keimanan kita tata seluruh aspek kehidupan kita, akhlak kita, tauhid kita, amaliyah yang lain, muamalah yang lain, kita tata dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga insya Allah kalau kita sudah niatkan untuk berpuasa selama sebulan penuh, maka Allah akan mencatat. Namun sekali lagi kita harus berupaya sekuat tenaga, sungguh-sungguh, sehingga amalan yang nilai pahalanya itu luar biasa bisa kita raih. Kita berdoa mudah-mudahan di awal puasa ini sampai nanti selesai kita diberi kesempatan Allah untuk menyelesaikan, ya, sehingga dengan bisa menyelesaikannya maka nilai yang kita peroleh insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah itu untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini walaupun hanya di rumah, tidak banyak keluar karena memang kondisi masih adanya COVID-19 ini. Allah memberikan kemudahan, kelancaran semuanya kaum muslimin yang sedang melaksanakan saum Ramadan. Kurang lebihnya maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.